Hai semua. Hai Boen, hai Michael, hai Saiful, hai Muhammad, hai Joash, hai Zar, hai Fedi. Yap, hai. Oke, sebentar ya, semua cek kalau semua boleh dengar dan screen boleh nampak. Oke, semua double confirm kalau screen boleh nampak. Oke, semua oke ya? Hai. Hai Zafir, hai. Ahmed, oke. Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik, semua sudah makan? Oke, thank you, saya pun baik di sini. Oke, pertamanya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Tapi sebelum kita teruskan, boleh saya cek kalau semua boleh nampak saya punya screen dan dengar suara saya dengan terang. Kalau oke, boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Thank you Saiful. Thank you Muhammad. Oke, so hari ini kita akan ada topik strategi scalping tingkat lanjut, very clear. Okay, thank you. Oke, topik ini kita akan go through basics of trading. Walaupun topik hari ini mungkin ada yang rasa boring or like terlampau basic, but saya rasa topik hari ini memang penting untuk membantu kamu menjadi seorang trader yang berprofit. Oke? Oke, sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi semua mesti paham ya. Presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Oke, kalau semua oke dan semua setuju, saya akan teruskan dengan agenda kita pada hari ini. So, agenda kita pada hari ini adalah untuk memahami strategi scalping tingkat lanjut. Oke, so pertamanya kita akan fokus dengan pertemuan Fibonacci. Saya akan go through, explain Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci yang boleh dipakai. Kita akan bekerja dengan variasi, yaitu apa-apa variasi Fibonacci yang ada, memilih stop loss yang sesuai untuk trading, memilih pembatalan ideal yang sesuai dalam trading, dan memilih dan menyesuaikan target keuntungan Anda. So, point
Nomor 3 adalah stop loss, nomor 4 adalah idea invalidation, dan nomor 5 adalah take profit. Oke, so kita akan fokus dengan take profit, stop loss, dan idea invalidation placement. Oke. Oke, saya akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Oke, sorry guys, saya tidak translate saya punya introduction. Oke, so yang belum lagi kenal dengan saya, nama saya Cassandra. Oke, kamu boleh panggil saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan di Everest Fortune Group yang berduduk di Singapura. Oke, saya juga seorang prop trader. Jadi Everest Fortune Group ini kita punya main focus di sini adalah untuk membuat backtesting dan research untuk fokus di manakah kita rasa harga akan bergerak. Oke, lepas itu dengan fokus ini kita akan bagi advice kepada banks, financial institution, brokers, dan kamu di sini di webinar ini. But please tolong take webinar ini sebagai sesi pelajarannya, oke? Ini bukan sesi signal atau forecasting, oke? Selain itu, saya punya personal experience dalam trading adalah saya seorang prop trader. Yang tidak paham apa itu prop trader, maksudnya saya seorang yang kena funded dari prop firm. Oke, saya kena funded dari prop firm. Untuk dapat funding dari prop firm ini, seorang trader itu mesti lulus ujian prop trading. Oke, ujian ini memang tidak senang untuk lulus sebab dalam satu bulan 22 trading days. Oke, Saturday, Sunday tidak dikira ya. Oke, trader itu mesti mendapat untung lebih daripada 8 atau 10% profit dalam satu bulan. Oke, dan tidak boleh dapat drawdown lebih daripada 5%. Jadi ujian ini dalam satu bulan, I think, saya pernah baca dia punya statistics, I think 4.000 trader akan menduduk ujian ini, tapi hanya kurang daripada 2% trader yang lulus ujian ini. Jadi ujian ini saya sudah lulus beberapa kali, actually saya sudah lulus 6 kali. Jadi cara saya lulus ujian ini adalah memakai technical analysis. So saya punya specialty atau saya punya specialty adalah dalam technical analysis. So kalau kamu ada apa-apa soalan tentang technical analysis, kamu boleh tanya dengan saya. Saya akan usahakan untuk menjawabkan kamu punya soalan. Tapi tolong paham ya, saya harap kamu semua ada sabar dengan saya. Mungkin kamu rasa saya punya bahasa Indonesia memang tidak bagus sebab saya punya bahasa ibunda adalah bahasa English. So kalau kamu ada apa-apa soalan dan saya tidak boleh jawab dalam bahasa Indonesia, saya akan jawab dalam bahasa English. Okay, I think majority di sini pandai cakap bahasa English. Tapi saya masih usahakan untuk jawab dalam bahasa Indonesia ya. Don't worry, you can answer in English. Okay. Thank you. Hi, Hendarto. Hi. Yes, I just learned Bahasa Indonesia 1 year ago, I think 2 years ago. That's why maybe it sounds a bit funny. Okay. Okay, reminder, ini adalah, I think webinar bahasa ini saya sudah I think saya sudah buat webinar bahasa ini selama 1 tahun lebih, but ini adalah saya punya second last webinar dengan kamu, okay? So, saya punya schedule, sorry. Hari ini kita akan, topik kita adalah strategi scalping, okay? Tingkat lanjut, lepas itu minggu depan, okay? Hari Rabu, so next Wednesday sama juga sesi live analysis itu adalah saya punya last webinar dengan kamu. Lepas itu kamu akan ada presenter yang baru ya, sebab saya mengandung. Okay, saya hamil, so I'm going on maternity leave. Okay, so lepas ini saya tidak akan host kamu punya
webinar sudah. Oke, so sebelum kita bermula topik kita pada hari ini adalah sebab saya mau pergi maternity leave sudah dan saya tidak akan buat webinar-webinar ini lagi. Saya mau share apa-apa informasi yang saya boleh berkongsi dalam last 2 webinar ini. Oke, so checklist ini adalah checklist yang saya personally saya akan pakai dalam trading. Oke, bila saya cari setup untuk saya sendiri punya setup trading, saya akan pakai checklist ini. So checklist ini memang penting ya. So bila kamu, where's my pen? Oke. Bila kamu mau buat cari analisis atau setup di Charta, kamu mesti ada horizontal levels, yaitu support dan resistance. Okay, horizontal support dan resistance. Selain itu, kamu mesti tanya sendiri, ada any trend lines? Okay, adakah trend line dan channels di Charta? Okay, lepas itu kamu boleh tanya sendiri, adakah apa-apa chat patterns yang kita boleh nampak di Charta? Adakah dead cross atau golden cross? Okay, ini adalah indikator. Adakah apa-apa natural moving average, stochastic RSI, divergence? Ada apa-apa divergence, dan kamu boleh pakai correlation untuk cari probability setup yang kamu sudah dapat itu. Lepas kamu sudah siap dengan bahagian di sini, kamu boleh teruskan untuk cari reversal atau breakout. Dari sana kamu boleh cari setup yang ada probability yang tinggi. Okay? So tolong pakai So tolong pakai checklist ini. Checklist ini akan membantu kamu untuk mendapat setup yang probability tinggi dan mendapat profit yang banyak. Oke, hi Fee Brian, selamat datang. Oke, kita boleh bermula dengan pertemuan Fibonacci, yaitu like in English it's called Fibonacci confluence. Okay, so Fibonacci, pertemuan Fibonacci ini adalah dia punya explanation adalah beberapa jenis Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci yang menduduk di satu zone atau satu area. Okay, so sebelum saya teruskan, saya mau cek, boleh tolong jawab dalam chat box. Adakah kamu kenal dengan Fibonacci ini atau first time dengar Fibonacci? Sebab Fibonacci ini kalau kamu tidak paham, memang susah untuk dapat profit yang banyak dalam trading lah, saya rasa. Okay, saya rasa Fibonacci ini memang penting untuk dapat profit yang banyak dalam trading. So kalau kamu boleh, kamu mesti belajar Fibonacci. Beginner. Oke, ada sudah jawaban di sini. Beginner, tidak pernah dengar. Oke, ada yang pernah dengar Fibonacci tapi kurang paham apa itu Fibonacci. Oke, anyways, I can come back to this later. Tidak apa, kita akan teruskan dengan memahami Fibonacci. Oke, so Fibonacci itu dia ada 4 jenis. Oke, dia ada 4 jenis Fibonacci. Ini adalah jenis pertama. Oke, so nama ini adalah Fibonacci retracement. Oke, nama ini adalah Fibonacci retracement. Fibonacci retracement ini dia punya shape, okay? Dia punya shape yang kamu mesti cari dalam charta adalah pattern V. Okay, dia nampak macam pattern V, tapi dia punya belakang ini lebih pendek daripada garisan di depan. Okay, so dia macam V begini, tapi di belakangnya lebih pendek daripada di depan.
Okay, dia boleh begini atau dia boleh inverse. So kalau inverse dia begini. Okay, asalkan di belakangnya lebih pendek daripada di depan, namanya adalah Fibonacci retracement. Okay, nampak di sini Fibonacci retracement. Nampak di sini ada pattern V, tapi belakangnya lebih pendek. Okay. Oke, dia punya aturan-aturan untuk Fibonacci retracement ini. Oke, bila kamu sudah nampak kamu punya pattern B di sini, oke, kamu sudah plot kamu punya pattern B, kamu boleh plot tahap Fibonacci retracement di trading view. Di trading view. Oke, actually kalau kita cukup masa kita boleh pergi kepada trading view supaya lebih senang untuk menunjuk cara melukis Fibonacci retracement, tapi tidak apa, hari ini saya hanya go through dia punya teori, okay? Maybe next week atau the next presenter boleh mengajar kamu caranya untuk plot Fibonacci retracement di TradingView. Okay, so kamu sudah dapat, kamu punya pattern B di sini. Dari sini swing high di sini, kamu tarik kepada swing low di sini, dan dia akan keluar banyak tahap di sini. Oke, dia akan keluar banyak tahap. Nampak di sini ada banyak nomornya, oke, dan banyak persennya. Oke, Fibonacci retracement ini dia ada 5 tahap ya. Oke, 5 level, sorry. Tahap pertama adalah 23.6 Fibonacci retracement. 23.6% Fibonacci retracement. Tahap kedua adalah 38.2 Fibonacci retracement. Tahap ketiga adalah 50%. Tahap keempat adalah 61.8%. Dan tahap kelima adalah 78.6%. Okay, so dia ada 5 tahap untuk Fibonacci retracement. Oke, tahap-tahap ini adalah dari 0 sampai 100%. Jadi dalam 5 tahap ini, tahap manakah yang kita harus memakai dalam trading? Kita harus memakai tahap yang paling dekat kepada harga semasa. Paling dekat kepada harga semasa atau paling dekat kepada kita punya support dan resistance. Oke, so ini adalah Fibonacci retracement. Oke, kita teruskan. Oke, nama ini adalah Fibonacci projection. Fibonacci projection ini Fib projection. Oke, Fibonacci projection ini dia macam pattern N. Oke, pattern N atau boleh terbalik juga. So kalau terbalik is begini, oke. Oke, pattern N atau inverse pattern N. Oke, so kalau kamu sudah dapat, kamu punya pattern N seperti contoh di sini. Oke, kamu boleh tarik 3 poin untuk cari tahap-tahap Fibonacci. Oke, so poinnya adalah swing, dari swing low, tarik kepada swing high, tarik kepada swing low. Oke, kalau dia terbalik sama juga, dari swing high, tarik kepada swing low, tarik kepada swing high. Oke, so pattern N begini. Bila kamu sudah tarik 3 poin ini, dia akan keluar tahap-tahap. Oke, so aturan untuk Fibonacci projection adalah kita ada 3 tahap yang kita fokus. 3 tahap ini lebih daripada 100%. Oke, tahap pertama adalah, sorry.
Bukan lebih daripada 100%, kurang daripada 100%. Oke, kurang daripada 100%. So, tahap pertama adalah 61.8, 78.6, dan 100%. Okay, so lesser or equals to 100%. Okay, so ini adalah aturan-aturan untuk Fibonacci projection. Okay, kalau ada yang bengong, tidak paham, tidak apa ya, sebab hari ini kita hanya go through teori sahaja. Okay, kamu mesti paham dia punya teori, lepas itu baru boleh buat aplikasi. Okay, so just remember, dia punya pattern macam pattern N. Lepas itu tahap-tahap yang kita mesti fokus adalah pertamanya 61.8, 78.6, dan 100%. Okay, next. Ini adalah Fibonacci expansion. Okay, Fibonacci expansion ini adalah tahap-tahap kurang daripada kosong. Okay, maksudnya dia punya tahap adalah negatif. Okay, dia punya tahap adalah negatif. Kita ada dua tahap yang kita akan fokus untuk Fibonacci expansion ini, yaitu negatif 27.2 dan negatif 61.8. Oke, dia punya pattern adalah macam pattern N juga, dia zigzag. Oke, tapi aturan untuk Fibonacci expansion ini, dia punya N di sini tidak boleh lebih daripada starting point di sini. Oke, tadi Fibonacci projection, kalau kamu punya N begini, sudah lebih tidak apa. Kalau dia punya pattern N sudah lebih tidak apa. Tapi Fibonacci expansion dia tidak boleh lebih starting point-nya. Oke, so ini adalah aturan-aturan untuk Fibonacci expansion. Kita ada dua tahap yang kita akan fokus, dan kamu mesti cari pattern N atau pattern zigzag di charta. Oke, selain itu aturan yang Fibonacci expansion ini adalah dia mesti tarik balik lebih daripada retrace at least 50%. Oke, dia mesti tarik balik lebih daripada 50%. Oke, so bila dia buat pattern N begini, oke, bila dia buat pattern N begini, dia mesti lebih daripada 50%. Oke, contohnya di sini 100 kosong, di sini 100. Bila dia tarik balik di sini, dia mesti lebih daripada 50% di sini ya. Oke, next adalah Fibonacci extension. So Fibonacci extension ini dia punya bentuk atau dia punya shape macam not zigzag, Nike tick. Okay, so Nike tick, kamu tahu kan kasut Nike. So kasut Nike dia punya logo macam tick begini. Okay, so pattern yang kamu sepatutnya cari di charta adalah Nike tick begini. Okay, dia boleh terbalik juga atau inverse atau like mirror image. Hai. Hai Jess, selamat datang. Hai Belia Nagara. Hai, lama tidak jumpa ya. Hai.
Okay, so bila kita sudah dapat pattern ini, dari swing high tarik ke swing low, dari swing low tarik ke swing high, dan dia akan keluar tahap-tahap yang boleh dipakai. So tahap yang kita boleh gunakan untuk Fibonacci retracement ada dua. Okay, dia punya tahap lebih daripada 100%. Okay, tahap pertama adalah 127.2. Dan tahap kedua adalah 161.8. Okay, so ini adalah dua tahap yang kamu boleh fokus untuk Fibonacci extension. Okay, so nama ini adalah Fibonacci extension. Okay, sebelum saya teruskan, saya mau tanya, ada berapa yang bingung? Ada berapa di sini yang masih bingung dengan tahap Fibonacci? Tidak apa ya, sebab Fibonacci ini memang tidak senang dibelajar. Okay, tidak apa, saya akan pause di sini. Okay, kita akan pause di sini. Saya akan keluarkan trading view supaya kamu boleh paham apa yang saya tengah menunjuk atau apa yang saya tengah berkongsi. Okay, so hold on a while. Saya akan keluarkan trading view supaya kamu boleh tahu di manakah kamu boleh cari tools untuk plot tahap-tahap. Oke, semua nampak saya punya trading view, semua nampak saya punya charts. Oke, kita coba cari 4 Fibonacci yang kita sudah belajar tadi. Yang pertama Fibonacci retracement, yang kedua Fibonacci extension, yang ketiga Fibonacci projection, yang keempat Fibonacci expansion. Oke, Fibonacci retracement. Kalau saya mau identify di charta di manakah saya nampak di sini ada Fibonacci retracement. Oke, nampak? Semua nampak? Oke, di sini ada Fibonacci retracement. Oke, bila kamu sudah identify Fibonacci retracement itu, kamu boleh tarik dari swing high, tarik ke swing low. Atau kalau dia terbalik, dari swing low, tarik ke swing high. Oke, sudah tarik, kamu pergi ke sini. Di sini ya, Fib retracement. Tekan Fib retracement, dari swing low di sini, tarik ke swing high. Dia akan keluar tahap-tahap. Ingat aturan untuk Fibonacci retracement adalah 5 tahap yang penting, 23.6, 38.2, 50%, 61.8%, dan 78.6%. What time frame best for scalping? Okay, scalping, kamu boleh pakai time frame 1 jam 15 menit. Okay, personally saya tidak pakai kurang daripada 15 menit sebab saya rasa struktur charta kurang daripada 15 menit macam tidak stable. Okay, so untuk scalping kamu boleh pakai time frame 15 menit atau 1 jam. Okay, lepas itu kamu sudah dapat kamu punya 5 tahap.
tahap manakah yang kamu tinggalkan, kamu hanya pakai tahap yang paling dekat kepada harga semasa. Jadi di sini ada 5 tahap. Kamu hanya pakai di sini ya, 61.8 yang paling dekat kepada harga semasa. So tahap-tahap lain di sini kamu boleh hilangkan sebab dia tidak penting kepada kita punya analisis. Okay, thanks. No worries. Okay. So 61.8. Okay, kalau kamu sudah dapat tahap 61.8 ini, maksudnya kamu punya fokus adalah kalau harga sampai ke sini, di sini ada halangan, ada kemungkinan di sini harga akan bounce, dan di sini trader akan masuk dengan entry sell. Okay, itu adalah pentingnya untuk pakai tahap-tahap Fibonacci. Sebab tahap-tahap Fibonacci ini akan membantu seorang trader cari dia punya entry, dia punya stop loss, dan cari dia punya take profit. So kalau kamu seorang trader yang belum lagi familiarize atau faham tahap-tahap Fibonacci, tolong master Fibonacci ya, sebab saya seorang, sebelum ini saya pun bukan seorang trader yang berprofit, sebelum ini saya pun I always lose, lepas saya sudah master Fibonacci, saya sudah master indicators, support resistance, saya punya winning rate increase by a lot, saya terus menjadi trader yang berprofit, saya terus boleh lulus ujian-ujian prop trading, dan saya terus dapat funding dalam trading. So please, kalau kamu serius tentang trading, saya punya advice adalah untuk master tahap-tahap Fibonacci ini. Sebab ini penting ya. So itu adalah Fibonacci retracement. Sama juga untuk Fibonacci extension. Fibonacci extension adalah tahap dia punya pattern. Yang pertamanya kamu mesti identify pattern Fibonacci ya. So remember Fibonacci extension itu dia macam Nike take. I don't know if you guys can see this. Nike take, macam kasut Nike. Lepas itu kamu sudah identify kamu punya pattern di sini dari swing low tarik kepada swing high. Sama juga dari sini tarik swing low tarik ke swing high. Ingat aturan untuk Fibonacci extension adalah 127.2 dan 100 what was it? 138.6. Lepas itu kamu boleh pakai tahap-tahap ini untuk identify di manakah harga akan bergerak atau bounce. That's it for Fibonacci. Saya tidak mau, I don't want to spend more time on Fibonacci sebab kita masih ada banyak slide sebelum siap. So itu adalah untuk membantu kamu memahami lebih, understand better. So saya balik kepada saya punya slides ya, supaya kita boleh habiskan kita punya slides untuk hari ini. So that's Fibonacci. Saya akan teruskan dengan next slide, yaitu memilih stop loss Anda. So ini adalah aturan dalam trading yang paling penting. Sorry for interrupting. Do you usually do scalping or day trading? I am a day trader. Saya seorang day trader. Kenapa? Sebab saya punya jadwal or schedule. I'm quite busy. Sebab selain daripada trading, saya juga ada bisnes di luar. Saya juga saya buat webinar untuk I do this webinar. Lepas itu sekarang saya hamil, so I'm quite busy. So saya memilih day trading. Tapi kalau kamu seorang yang banyak masa lapang, kamu sentiasa you're quite free, kamu boleh pilih scalping. Sebab scalping itu memerlukan seorang trader duduk di depan komputer atau dia punya handphone and duduk di depan screen. So scalping itu saya rasa memakai lebih banyak masa. So kamu punya
do you have a channel or maybe a social network to share tips and tricks on education trading? Yes, I do actually. I can share my Telegram. Okay, I'll share my Telegram in a while. Okay, guys, if you add me on Telegram, I am very pregnant now. Okay, I am going to give birth soon. So if you message me on Telegram, there is a chance I will not reply you. So after I give birth and my baby is like 1 month old or 2 months old, then I'm a bit more free, then I will reply your messages. Okay, so if you message me and I don't reply, please don't take it personally. It's not you. I am going to give birth. That's why I'm not replying. Okay, what strategy do you personally use? Okay, whatever I'm sharing with you guys is my personal strategy. Okay, I use 3 strategy. This is the first strategy. Okay, so strategi yang saya pakai ini adalah yang strategi pertama. Okay, untuk dapat, I think saya punya average dalam sebulan adalah about 5% profit. Okay, biasanya dalam 1 bulan saya akan tamat bulan itu dengan 5% profit. Okay, ada juga bulan yang profit saya 10%, ada juga bulan yang saya punya profit 1%. Okay, tapi sampai sekarang for the last 1 tahun saya belum lagi negatif. Okay, touch wood. Okay, harap-harap saya tidak negatif lah ya. Okay, but strategi yang saya pakai ini adalah strategi pertama, kedua adalah Elliott Wave, dan ketiga adalah strategi Nike Tick yang saya tidak boleh berkongsi hari ini sebab kita tidak cukup masa. Saya hanya tinggal 20 menit dengan kamu. Lepas itu webinar ini sudah siap. Okay, so I'll share my Telegram in a bit and then you can reach out to me in Telegram. I do have a trading group chat and I send some information there sometimes. Okay, so memilih stop loss Anda. Okay, dalam trading, saya punya aturan adalah kamu mesti ada entry, stop loss, dan take profit. Kalau kamu tidak ada entry, kamu tidak ada stop loss, kamu tidak ada take profit, basically kamu tidak ada trade. Okay, kamu tidak ada setup. Sebab kalau kamu tidak ada entry, kamu tidak tahu di manakah kamu harus masuk kepada market. Okay, so contohnya kamu pergi kepada XAU USD or USD GBP or whatever it is. Okay, kamu tengok dia punya trend uptrend. So kamu tahu harga memang akan naik. Tapi kamu tahu harga akan naik itu it's useless. Okay, ini bukan informasi yang berguna. Informasi yang berguna adalah saya sebagai seorang trader, saya tahu harga akan naik. Saya tahu harga dalam uptrend, tapi di manakah saya akan masuk dengan entry buy. Okay, kalau harga dalam uptrend maksudnya kamu akan masuk dengan entry buy ya. Kalau harga dalam downtrend maksudnya kamu boleh masuk dengan entry sell. Tapi di manakah kamu harus masuk? Okay, so kalau kamu sudah dapat kamu punya entry, kamu mesti tahu kamu punya take profit di mana. Ini penting ya. Kamu punya take profit sebab kalau kamu tahu di manakah kamu akan masuk ke market, kamu mesti tahu di manakah kamu akan exit. Okay, you must have a plan. Okay, kamu mesti ada plan dalam trading. Okay, so kamu punya plan adalah I am going to get in here, I'm going to get out here. Okay, contohnya saya akan masuk di harga $5 for example. Okay, contohnya, dan saya punya exit adalah $10. Okay, selain itu kamu mesti ada stop loss. Okay, kamu mesti ada stop loss. Kamu tidak ada stop loss, artinya kamu tidak ada trade. Okay, kenapa? Sebab sekarangnya kamu punya plan adalah, okay, kalau harga sudah sampai $5, saya akan masuk dengan entry buy. Buy sampai ke mana? Buy sampai ke $10 contohnya. Okay, jadi kamu punya profit atau kamu punya untung adalah $5. Okay, so ini adalah take profit. Ini adalah kamu punya buy entry. Okay, apakah pentingnya pakai stop loss? Stop loss adalah if your plan, kalau kamu punya plan tidak not successful, tidak berjaya, okay? Kalau dari sini kamu punya plan adalah harga akan naik, tapi tiba-tiba news keluar, economy is not doing good, okay? Kamu punya analisis, kamu salah. Actually, dia dalam downtrend, tapi tidak tahu kenapa kamu nampak uptrend.
Okay? Kalau kamu punya plan tidak jadi, at least kamu ada stop loss di sini yang akan selamatkan kamu punya account. Okay, so kamu punya stop loss boleh letak di $3 contohnya. So kalau dari sini kamu punya plan tidak berjaya, dia naik, tapi tidak sampai kepada stop loss, dia pusing balik pula, dia hit kamu punya stop loss. Kalau dia hit kamu punya stop loss, kamu punya loss adalah $2. $2 is better than losing your account. Okay? Kamu kalah $2 lebih bagus daripada kamu kalah account. Kamu kena margin call, kamu punya account hilang ke apa. Okay, so please cari entry, stop loss, take profit. What is the best ratio for stop loss? Usually use negative 200 pips and take profit 10 pips. That's not a very good ratio. Negative 300 pips and take profit 10 pips. Okay. Sorry, just give me a minute. Okay, biasanya saya punya risk to reward adalah 1:3. Biasanya, biasanya 1:3. Ada juga kadang-kadang 1:2. Apakah maksud saya 1:2 atau 1:3? Maksudnya, kalau saya ada account 100.000 US dollar, saya punya account 100.000 US dollar, atau saya ada account $100 lah contohnya, 1:3 maksudnya kalau dia hit saya punya stop loss, kalau harga hit saya punya stop loss, saya hanya boleh kalah 1.000 US dollar. Tapi kalau dia hit saya punya take profit, saya punya untung adalah 3.000 US dollar. Jadi risk to reward itu penting tau. Hai Kak Choi, selamat datang. It's okay. It's okay, I'm just going through the basics today. Saya rasa ini kamu sudah dengar banyak kali ya, Kak Choi. Okay, so itu adalah penting risk to reward. Kalau kamu pakai risk to reward 1:1, then you might as well go to the casino. Kalau kamu pergi basic penting, yes. Kalau kamu pergi ke casino, kamu main blackjack, contohnya, blackjack dia punya payout adalah 1:1. Maksudnya kalau kamu bet $100, kalau kamu menang, kamu akan dapat $100. Kalau kamu kalah, kamu akan kalah $100. So dia punya payout 1:1. Ini bukan risk to reward yang bagus ya. Risk to reward yang bagus, dia punya reward mesti lebih daripada dia punya risk. Boleh paham? Everything good, Michael? So just look for very good. Thanks. Look for high risk to reward trades. Kamu punya untung mesti lebih banyak daripada kamu punya risk. Next. Di manakah kamu sepatutnya letak kamu punya stop loss? So bila kamu pergi kepada charta itu, thanks, 1:3 for the best ratio. Yes, 1:3 is the best ratio. Bila kamu pergi kepada charta, paling penting adalah untuk cari support dan resistance. So support dan resistance itu memang senang untuk dicari atau di-identify. Biasanya dia di swing low atau swing high. So swing low ini adalah support, swing high ini adalah resistance. This is resistance, ini adalah support. So harga semasa, ini adalah horizontal overlap resistance. Harga semasa ini dia macam magnet ya, dia macam magnet. Just imagine like magnet.
Okay, dia suka pergi kepada support dan resistance. Jadi kalau harga semasa di sini, biasanya dia akan pergi ke support atau dia akan pergi ke resistance. Okay, jadi kalau kita pakai this rule atau kita ikut logic di sini adalah harga dia macam magnet, dia suka pergi kepada support dan resistance. Jadi di manakah kamu sepatutnya letak kamu punya stop loss? Stop loss-nya harus diletak di atas atau di bawah support dan resistance. Oke, boleh paham? Sebab biasanya harga akan pergi kepada resistance ini, bila dia sampai ke resistance ini, biasanya, bukan selalu ya, tapi biasanya dia akan reverse di sini. Oke, biasanya kalau dia pergi kepada support, bila dia sudah sampai kepada zone support ini, dia akan reverse. Dia akan pusing balik. Oke, dia akan pusing balik. So, kalau kamu letak kamu punya stop loss beyond, oke, atau di atas dan di bawah support dan di atas resistance ini, ada peluang besar harga akan miss kamu punya stop loss. Oke, ada peluang besar harga dia tidak akan trigger kamu punya stop loss. Kenapa? Sebab sebelum dia hit kamu punya stop loss, dia sudah pusing balik. Oke? So, this is a good way to avoid stop loss triggering. Okay, so I think tadi Michael was saying, hold on, I usually use negative 300 pips. Okay, kalau kamu pakai negative 300 pips, maksudnya kamu punya strategi adalah untuk memakai fixed stop loss. Fixed stop loss ini saya memang tidak akan encourage trader pakai sebab okay, kamu tengok di sini ya. Okay, contohnya di sini, contohnya di sini di garisan biru ini kamu mau masuk dengan entry buy ya. Contohnya. Where's my pen? Entry buy. Entry buy di sini. Di sini kamu harap harga terus naik. Dia akan naik dan hit kamu punya take profit. Tapi kalau kamu pakai aturan fixed stop loss 100 pips itu dia akan terjatuh di sini. Jadi kamu punya stop loss di sini ya. Tapi kamu mesti ingat supportnya di sini. So tidak apa. Dari sini harga tidak naik, dia pusing balik pula. Dia pusing balik. Tidak apa, dia pusing balik, dia hit kamu punya stop loss. Lepas dia sudah hit kamu punya stop loss, dia pusing. Jadi itu adalah pentingnya untuk jangan pakai fixed stop loss. Instead, jangan pakai fixed stop loss, kamu boleh pakai stop loss beyond atau di bawah zone. Jadi actually a lot of people ask me this question. Ada banyak attendees atau like beginners or new traders, dia akan tanya di manakah saya akan letak saya punya stop loss. Saya punya stop loss itu terjatuh kepada zone. Terjatuh kepada support dan resistance. Saya punya stop loss bukan fix ya. Setiap trade saya punya stop loss lain. Setiap trade saya punya stop loss memang berbeza. Dia punya pip. So asalkan saya letak saya punya stop loss di bawah sini, bila harga sampai ke sini, sebab harga macam magnet, dia sudah sampai ke sini, biasanya dia akan pusing balik. Sama juga di sini, dia sampai ke sini, dia pusing balik. Dia sampai ke sini kali kedua, dia pusing balik. Jadi kali ketiga sama juga, dia sampai ke sini, dia pusing balik. So kalau di sini dia suka pusing balik, saya punya stop loss saya letak di bawah, ada kemungkinan besar harga tidak akan sampai kepada saya punya stop loss dan saya punya account masih selamat. Oke?
Okay, so di manakah kita harus letak kita punya stop loss? Stop loss yang bagus boleh letak di atas swing high atau swing low di sini. Oke, ini adalah contohnya. Saya akan skip ya, sebab kita tinggal 10 menit, saya belum lagi touch topik take profit. Oke, so tolong letak. Oke, sorry, another contoh adalah kamu boleh letak kamu punya stop loss di atas tahap-tahap Fibonacci. That's why I say Fibonacci itu memang penting untuk kamu master. Okay, please be a professional in Fibonacci. Okay, di sini kita boleh nampak ada negatif 27.2 Fibonacci expansion, dan di sini ada cannot see. Okay, di sini ada 100 Fibonacci projection. Okay, so di sini ada 2 tahap Fibonacci. Kamu punya stop loss itu sepatutnya letak di atas Fibonacci. So selain daripada support dan resistance, harga juga attracted kepada tahap-tahap Fibonacci. Okay, tahap-tahap Fibonacci dan swing high, swing low, ini adalah area dan yang tahap suka pergi ya. Dia macam magnet. So, bila dia sudah sampai ke tahap Fibonacci ini, biasanya dia akan pusing balik. So, stop loss kamu boleh letak di atas tahap Fibonacci itu untuk avoid harga trigger kamu punya stop loss. Oke? Oke. Memilih dan menyesuaikan target keuntungan Anda. Oke, so ini adalah take profit, placement take profit yang sesuai. Okay, so this is a clear strong resistance area. Ini adalah tahap resistance yang kuat. Kenapa? Sebab di sini harga sampai ke sini dia pusing balik. Kali pertama. Kali kedua dia sampai ke sini dia pusing balik. Okay, jadi kalau harga sampai ke sini kali ketiga, sama juga kita punya fokus adalah harga akan pusing balik. Okay, so kamu mesti ingat harga itu dia macam it likes to repeat itself, okay? Dia macam kalau it happened before, kalau dia sudah berlaku, dia akan berlaku sekali lagi, okay? So di sini harga sudah sampai kepada zone ini 1 kali, 2 kali, dia memang akan sampai kali ketiga lah, okay? Okay, bukan memang, okay, but ada probability tinggi dia akan sampai kali ketiga, okay? Jadi kalau kali ketiga kita sudah tahu di sini harga akan sampai kali ketiga, kita punya take profit sepatutnya letak di sini ya. Oke. Tapi ada juga trader yang pakai fixed take profit. Maksudnya dia punya take profit dia ikut 100 pips. Oke, semua setup, semua trade dia pakai aturan 100 pips. Kadang-kadang kalau kita pakai aturan 100 pips dari sini, dari entry kepada kamu punya take profit, mungkin dia punya take profit di sini. Oke, jadi ada kemungkinan harga akan sampai ke sini, dia tidak akan trigger kamu punya take profit, lepas itu dia pusing balik. So, take profit placement yang paling bagus kamu boleh letak di bawah zone support dan resistance, supaya bila dia sampai ke sini dia akan trigger kamu punya take profit dan pusing balik. Okay, so take profit itu dia terbalik dengan stop loss ya. Stop loss placement kamu letak di atas atau di bawah support dan resistance, tapi take profit itu kamu boleh letak di bawah atau di atas support dan resistance. Okay, boleh paham? Oke, saya akan skip semua ini dan saya akan tunjuk ini. Oke, kalau ada yang, sorry, I need to skip sebab kita tidak cukup masa sudah, kita hanya tinggal 5 menit. Oke, this is all take profit placement. Oke, yang paling penting ini adalah summary of everything that I just said. Oke, kalau kamu mau ambil gambar slide ini, you can take a picture. Okay, remember stop loss
beyond. Okay, stop loss itu kamu letak di atas atau di bawah. Stop loss. Diletak di atas atau di bawah support dan resistance. Supaya kalau harga sampai ke sini, dia tidak akan trigger kamu punya stop loss, dia akan pusing balik. Bila dia sampai ke sini, dia tidak akan trigger kamu punya stop loss, dia pusing balik. Oke, dia terbalik dengan take profit ya. Take profit itu kamu letak di sebelum kamu punya support dan resistance. So this one take profit. Ini take profit, okay? Supaya kalau harga, sebab harga macam magnet ya, remember harga macam magnet, dia suka pergi kepada zone support dan resistance. Bila dia sudah sampai kepada zone support di sini, dia akan trigger kamu punya take profit dan kamu akan dapat untung daripada trading kamu punya setup itu. Okay, sama juga di sini, bila dia pergi kepada zone zone resistance di sini, dia akan trigger kamu punya take profit di sini. Okay, so kalau kamu mau ambil gambar, ini please do so now. Okay, the paling penting dari webinar hari ini adalah this is a summary of saya punya whatever I was saying today. Apa-apa yang saya sudah berkongsi hari ini adalah dia punya summary. Okay. Pertamanya adalah itu, yang kedua adalah ini. So hari ini kalau semua kamu bengong, semua pun tidak masuk otak, yang paling penting kamu tolong save checklist ini. Okay, save this checklist. Dan kedua, tolong ingat mesti ada entry, stop loss, take profit. Dan ketiga, tolong ingat kamu punya stop loss mesti letak di atas atau di bawah support dan resistance atau selepas support dan resistance, dan take profitnya mesti diletak di dalam atau sebelum support dan resistance. Okay? Hi best friend, hi Tuan. Hi. Nice seeing you here. Haven't seen you in a long time. For Bahasa webinar, I always see you in the English one. Okay, memilih batalan idea Anda. Okay, batalan idea ini, I just put a summary. Apa itu idea invalidation atau batalan idea? Okay, in batalan idea, sorry, very late, no worries. Oh, boleh tengok balik checklist, boleh? Boleh. Sebentar ya. Okay, there. I'll stay here for 1 minute. Okay, so I just stay in this slide for 1 minute. Kalau kamu mau catat atau you want to take notes or you want to ambil gambar, up to you. Okay. Kamu tengok saya punya office table, saya punya workstation, sentiasa ada calculator sebab saya mau kira lot size. Untuk saya masih pakai manual calculation. Okay, udah. Okay, thank you. Okay, saya akan teruskan kepada slide terakhir. Lepas itu kita boleh tamat webinar untuk hari ini. So, idea invalidation itu adalah, okay, how do I explain this? Okay, idea invalidation. Okay, contohnya, kamu ada entry di sini. Okay, di $5 ya, contohnya. Kamu punya take profit di $10. Jadi kamu punya untung atau kamu punya target adalah untuk mendapat untung $5. Oke, ini ada entry, ini adalah take profit, dan ini adalah stop loss. Oke, contohnya lah. Oke, harga di sini, kamu harap dia pergi kepada take profit.
Tapi sebelum dia pergi kepada take profit, market sentiasa gila-gila ya, dia pusing balik. Oke, sekarang dia sudah on the way to kamu punya stop loss. Oke, so sekarang kamu punya account dalam loss ya. Oke, so kalau saya nampak begini, saya akan rasa panik. Oke, saya akan rasa panik. Oh, ada kemungkinan saya punya setup salah. Ada kemungkinan saya punya entry salah. Ada kemungkinan tadi bila saya buat analisis, saya punya analisis salah. Oke, so untuk selamatkan account kamu, sekarang kamu ambil kamu punya take profit dan bergeraknya move it to entry. Oke, paham? So tadi kamu punya take profit $10 ya. Tapi sekarang harga macam gila-gila, dia mau trigger kamu punya stop loss. Sebelum dia trigger kamu punya stop loss, kamu boleh ambil kamu punya take profit dan bergeraknya kepada entry supaya kalau dari sini, kalau there is a chance, ada peluang harga akan balik kepada entry. Oke, bila dia balik kepada entry itu, dia akan trigger kamu punya take profit dan kamu punya loss adalah kosong. Oke, boleh paham? Sebab kamu masuk $5, kamu keluar $5. Kamu punya entry $5, kamu punya take profit $5. So, dia sudah trigger kamu punya take profit di sini. Kalau dia terus turun, dia hit kamu punya stop loss, tidak apa. Sebab kamu punya account sudah selamat dan kamu tidak lagi di dalam trade ini. Okay, so I hope you understand that teori. Saya harap kamu paham teori itu. Okay, kalau ada yang bingung, I'm sorry, I only have 1 hour with you. Ada yang bingung, saya hanya ada 1 jam ya. I try my best to explain everything. Okay, for those who want to add me on Telegram, SYNYIE. Okay, saya hanya tinggal 1 webinar dengan kamu. Lepas itu saya akan pergi kepada maternity leave. Saya mengandung, I'm going to give birth soon. Okay, minggu depan 31 Mei. 31 hari bulan Mei itu adalah saya punya last webinar dengan kamu ya. If you want to get in touch, kamu boleh add saya di Telegram, but don't take it personally when I don't reply. Okay, please tolong paham. Oh, there you go, Michael. Tolong paham, I am pregnant. I'm very tired. I'm going to give birth soon. Okay. Lepas saya punya baby sudah give birth, like I already give birth, dan saya punya baby mungkin sudah 1 bulan atau 2 bulan. Okay, saya akan ada free time di sana. Saya akan reply kamu punya Telegram. Saya akan lebih aktif, okay, di Telegram. Okay, tapi sekarang ini saya memang tidak aktif. Kalau kamu mau add, kamu boleh add. Tapi tolong ingat saya memang tidak aktif ya sekarang. Okay, kalau please don't take it personally. Okay, sekarang saya memang tidak aktif. When my baby is older, then I reply. Okay, so terima kasih semua. Do you know the sex of your baby? Yes, it is a girl. Thanks, Cass. No worries. It is a girl. I'm very happy. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan ya. Thank you. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Minggu depan adalah saya punya last webinar dengan kamu. Then saya jumpa di Telegram lah. Okay, I think kemudian saya akan start YouTube channel sendiri. We'll see. Kalau saya tidak penat lah ya. Okay, thank you. God bless you too. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan. Okay, happy trading. Saya harap semua dapat profit yang banyak. Okay, bye.